Bab 383 keluar dari pengepungan. Benteng self-driving Medan serba ada yang dia kendarai telah ditingkatkan. Saat ia memasuki mode kontrolnya, lebih dari 100 meriam mulai menembak dengan marah. Seolah-olah itu tidak memerlukan kekuatan jiwa sama sekali saat menembak meriam jiwa yang ditempatkan oleh Legiun Insinyur Jiwa untuk berkeping-keping. Sebenarnya tidak membutuhkan kekuatan jiwa. Secara khusus, itu tidak memerlukan kekuatan jiwa Jingxian. Benteng self-driving Medan semua ini dilengkapi dengan lebih dari 30 botol susu kelas 5. Itu bisa bertarung berjam-jam tanpa mengisi ulang, dan Jingxian sekarang menggunakannya untuk potensi maksimalnya. Seketika, para insinyur jiwa yang posisinya berada di bawah tembakan dikirim berlari ke segala arah. Semua legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon memiliki pasukan bawahan. Bagaimanapun, para insinyur jiwa lebih penting dan lebih mahal. Seseorang harus melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan, seperti meningkatkan pertahanan luar. Itu bekerja untuk pasukan bawahan. Di sebelah selatan kota, ada lebih banyak insinyur jiwa di posisi, berjumlah sekitar 300. Ada seorang insinyur jiwa kelas 8, 2 insinyur jiwa kelas 7, dan 5 insinyur jiwa kelas 6. Ditambah dengan banyak insinyur jiwa lainnya yang telah mengambil posisi di sana, pertahanan mereka sangat ketat. Namun, pada saat ini, insinyur jiwa kelas 8 telah membawa 2 insinyur jiwa kelas 7 untuk memperkuat bagian selatan kota. Tidak ada insinyur jiwa yang kuat yang tersisa di sana. Pasukan bawahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah didakwa. Namun, banyak insinyur jiwa yang kurang kuat jatuh dalam keputusasaan di bawah pengeboman besar-besaran dari benteng self-driving Medan luas dan ki pedang tajam dari SWAT fanatik. Cahaya hitam pekat baru mulai menghilang pada saat ini. Su Sanshi bahkan tidak perlu memaksimalkan kekuatan domain Xuanwu-nya. Yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa efeknya dimaksimalkan. Segala sesuatu dalam radius 250 meter tampaknya telah berubah menjadi rawa. Semua orang, baik insinyur jiwa dan tentara bawahan, yang bergegas ke daerah ini segera merasa seolah-olah mereka telah menyelam ke dalam genangan lumpur yang dalam. Tidak mungkin mereka bahkan bisa melihat lokasi SWAT fanatik dan benteng self-driving Medan luas. Ini adalah kekuatan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Sementara para insinyur jiwa terus-menerus mengancam posisi para majikan jiwa, para guru jiwa yang benar-benar kuat sangat mengintimidasi. Bahkan Su Tianran, yang memiliki pendapat tinggi tentang dirinya sendiri, tidak punya pilihan selain berkolaborasi dengan Gereja Roh Kudus karena ketakutannya akan penguasa jiwa yang kuat. Akademi Shrek adalah salah satu kekuatan yang sangat dia takuti. Su Sanshi dan 3 lainnya tidak bisa bertahan lama dari serangan ini. Setelah Legiun Insinyur Jiwa bereaksi dengan benar, mereka akan mengumpulkan lebih banyak alat jiwa untuk merawat mereka. Mereka akan dalam kesulitan kalau begitu. Namun, dengan meluncurkan serangan mendadak ini, apa yang ingin mereka lakukan sekarang bukan untuk menghancurkan posisi para insinyur jiwa, tetapi untuk menciptakan kekacauan sebanyak mungkin. Ini akan menciptakan peluang yang cukup bagi Huo Yuhao dan yang lainnya untuk keluar bersama para sandera. Di dalam penjara air, banyak sandera bergegas keluar seperti sekelompok harimau yang kelaparan baru saja dibebaskan. Mereka telah sangat menderita selama beberapa bulan terakhir, dan mereka membenci tuan-tuan roh jahat dengan semua keberanian mereka. Saat mereka bisa, mereka menutupi seluruh area dengan serangan jarak jauh yang diluncurkan dengan kekuatan penuh, menewaskan lebih dari setengah dari penguasa roh jahat yang lebih lemah. Zong bersaudara menyadari bahwa situasi menjadi buruk bagi mereka, dan mereka berjalan ke pintu keluar sambil membela diri. Penyerang mereka adalah beberapa ratus tuan jiwa. Bahkan yang terlemah memiliki setidaknya 4 dering. Bahkan jika tidak ada Titoul Douluo yang kuat, masih ada Sage Jiwa yang kuat dan Sol Douluo, yang kebanyakan adalah guru atau anggota kuat dari berbagai sekte. Jumlah mereka menyaingi Legiun Insinyur Jiwa. Dalam hal kemampuan bertarung individu,
mereka melampaui legiun insinyur jiwa. Bagaimana mungkin saudara-saudara bisa mengalahkan mereka? Huo Yuhao tidak mencoba untuk menghentikan saudara-saudara Zong pergi. Mereka bertiga sangat kuat, dan mereka berspesialisasi dalam mengendalikan jiwa-jiwa binatang buas untuk bertarung. Mereka semua adalah penguasa 8 roh jahat, dan pada saat mereka mengatasi keterkejutan mereka, mereka akan menimbulkan kehancuran yang mengerikan. Ma Xiaotao juga tidak bisa menunda kedua kejahatan yang berjudul Douluo. Setelah keributan besar, mereka pasti akan segera kembali. Karena itu, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah bergegas keluar. Mereka harus menembus segel insinyur jiwa di luar dan mencapai suatu tempat yang luas. Bahkan Douluo berjudul tidak akan berani bertarung melawan lebih dari 100 tuan jiwa sekaligus. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah keluar sejauh yang mereka bisa. Huo Yuhao tahu apa yang harus dilakukan sesudahnya. Dia mengaktifkan berbagi deteksi spiritual sepenuhnya, dan di benak setiap orang yang bermuatan emosi, suara yang sama bergema, "Tenangkan dirimu. Ikuti saya dan keluar." Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao berbalik dan melihat ke arah selatan kota, yang telah benar-benar rata. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau giok yang menawan. Detik berikutnya, pilar cahaya batu giok hijau tebal menembus langit dan membombardir daerah di sana. Ledakan hebat terdengar, dan serpihan es terbang ke segala arah. Sebuah lubang besar muncul di dinding. Pendorong jiwa Huo Yuhao bersinar dengan cahaya sekali lagi ketika dia dengan cepat tiba di depan lubang. Saat para sandera menyaksikan, cakar emas gelap sepanjang hampir 10 meter muncul tiba-tiba dan tanpa suara. Lubang yang rusak menjadi 5 kali lebih besar. Seseorang, baik anggota yang kuat dari sekte acak atau guru, megap-megap dan berkata, "The Dark Golden Terror Claw. Pergi, sekarang." Huo Yuhao berteriak. Kali ini, suaranya dipenuhi gelombang spiritual. Sementara banyak dari kekuatan jiwa sandera ini telah pulih, dan mereka juga telah direndam dalam obat yang menyegarkan, mereka juga telah dipenjara di penjara air selama beberapa bulan. Kekuatan mereka jauh dari optimal. Karenanya, mereka tidak bisa menunggu sampai tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tidak ada penundaan dalam pelarian mereka. Adapun Zong bersaudara, Huo Yuhao percaya bahwa mereka tidak akan berani masuk kembali untuk saat ini. Ada beberapa ratus tuan jiwa di sini. Tidak peduli siapa yang menjaga mereka, pasti respons pertama mereka saat ini adalah mendapatkan bantuan. Huo Yuhao, yang berada di garis depan, bergegas keluar terlebih dahulu. Parit di luar sekarang penuh dengan ledakan. Saat ini, air dari parit mengalir keluar. Pendorong jiwa Huo Yuhao ditembak jatuh untuk memastikan bahwa dia bisa tetap tergantung di udara. Ketika tangannya menyentuh air, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa mereka diselimuti kristal es seperti berlian. Ini adalah Pincer Ice Empress-nya. Sebuah gas dingin mulai menyebar dan berubah menjadi 2 sinar cahaya hijau zamrud. Pertama, mereka menabrak air yang bergelombang, yang melambat, dan kemudian berhenti. Kemudian, di bawah hawa dingin Ultimate Ice-nya, Huo Yuhao membekukan parit padat. Saat dia menarik tangannya terpisah, dia melemparkan pandangannya ke kejauhan. Insinyur jiwa telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Pada saat ini, sebuah tim dari sekitar 50 insinyur jiwa sedang bergegas ke arah mereka. Ketika mereka melihat Huo Yuhao, bola cahaya merah menyilaukan terbang ke arahnya seperti bintang jatuh di langit malam. Senyum merayap di wajah Huo Yuhao. Dia sudah mengharapkan ini. 50 insinyur jiwa yang ditempatkan di luar gerbang selatan terperangkap di antara batu dan tempat yang keras. Mereka telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sisi mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mendorong maju. Saat dia menyaksikan bom yang meledak tinggi melesat ke arahnya, Huo Yuhao tidak mencoba menghindar. Lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan matanya berubah sepenuhnya keemasan. Di matanya,
dia sedang menganalisis jalur bom eksplosif tinggi ini. Dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan, kemampuannya untuk menganalisis objek tunggal apapun terasa menakutkan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kristal es seperti berlian bersinar cerah di tangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil bom peledak tinggi yang masuk. Puff, adegan aneh muncul. Saat tangan kanan Huo Yuhao meraih bom yang memiliki ledakan tinggi, ledakan yang diharapkan oleh para insinyur jiwa tidak terjadi. Sebagai gantinya, lampu merah yang mengelilingi bom berkekuatan tinggi memudar. Namun dampaknya membuat Huo Yuhao sedikit goyah di udara. Setelah itu, bom dengan daya ledak tinggi hancur total di tangan Huo Yuhao. Kekuatan bom dengan daya ledak tinggi berasal dari kompresi kuat kekuatan jiwa tipe api. Dengan susunan formasi alat jiwa kelas 6, kekuatan jiwanya semakin tidak stabil sebelum dipecat. Begitu mencapai targetnya atau menemui perlawanan apapun, itu akan mengganggu dan menyebabkan ledakan besar. Apa yang dilakukan Huo Yuhao adalah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lokasi inti yang tidak stabil dan kemudian, dengan ultimate ace-nya, membekukannya. Meskipun kedengarannya sederhana, sangat sulit untuk menemukan inti yang sangat tidak stabil dari bom berkekuatan tinggi yang kuat dalam waktu yang singkat. Namun, ia melakukannya dengan hampir sempurna. Sekarang giliranku. Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, udara di sekitarnya mulai berputar dan berputar saat dia mengaktifkan interferensi spiritualnya. Di mata 50 insinyur jiwa yang menghadapnya, orang yang melayang di udara menghilang. Tembok kota yang awalnya dihancurkan mendapatkan kembali keadaan aslinya, seperti parit. Seolah tidak ada yang terjadi, dan semuanya hanyalah mimpi. Ini untuk 50 insinyur jiwa, yang semuanya dipersenjatai sampai ke gigi dan menggunakan alat jiwa favorit mereka, adegan ini membuat mereka terdiam. Mereka tidak ragu untuk menyerang musuh mereka, tetapi saat ini, tembok kota dan parit di depan mereka benar-benar utuh. Di mana target mereka? Bagaimana mereka bisa menembak tanpa target? Tidak, ini ilusi. Saya memesan Komandan Legiun Insinyur Jiwa adalah seorang insinyur jiwa kelas 8. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan setelah jeda sesaat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak berhasil mengeluarkan perintahnya. Pusaran air emas aneh tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dia merasa semua yang ada di depannya kabur, dan menelan kata-katanya dengan paksa. Pikirannya tersebar. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, kebingungan spiritual. Sementara Huo Yuhao berada di peringkat 60, ia hanya memiliki 5 cincin jiwa. Namun, dengan kekuatan menakutkan dari kekuatan rohaninya, sementara ia tidak memiliki kemampuan bertarung dari seorang guru jiwa berantai 6, ia tidak perlu melestarikan kekuatan jiwa seperti para guru jiwa lainnya karena ia menggunakan banyak keterampilan jiwa dari mata rohnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggantikan fungsi kekuatan jiwanya. Dari ketika ia pertama kali memasuki penjara air sampai sekarang, ia telah menggunakan keterampilan jiwanya satu demi satu tanpa henti, namun tetap dalam kondisi prima. 1 lawan 50. Huo Yuhao tidak sebodoh itu atau sekuat itu. Lawannya termasuk insinyur jiwa kelas 7 dan kelas 8. Saat ini, perannya bukanlah salah satu dari master jiwa tipe penyerangan, tetapi sebagai salah satu dari master jiwa tipe kontrol. Tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh medan perang. Setelah jeda sesaat, puluhan sosok bergegas keluar dari ilusi dari sungai, yang masih tampak utuh. Keuntungan terbesar dari deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya dicontohkan pada saat ini. Setelah dia keluar dari penjara air, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk secara akurat menentukan jarak 50 insinyur jiwa dari bagian selatan kota. Mereka kurang dari 100 meter dari sungai. Jarak ini, bagi para insinyur jiwa, sama sekali tidak aman. Setelah puluhan penguasa jiwa bergegas dari dasar sungai yang membeku di sungai,
mereka akan berada kurang dari 100 meter dari para insinyur jiwa yang bingung. Di bawah deteksi spiritual Huo Yuhao, para sandera dibagi menjadi 3 kekuatan. Di antara mereka, mereka yang memiliki 6 cincin dan di atas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan bergegas maju sebagai pelopor. Kelompok lain akan tetap di belakang untuk menjaga bagian belakang tetap aman. Master jiwa lainnya, yang memiliki cincin jiwa kurang dari 6, akan tetap berada di tengah. Ini berarti bahwa gelombang pertama dari mereka yang keluar semua memiliki setidaknya 6 cincin. Mereka semua setidaknya adalah kaisar jiwa. Saat mereka bergegas keluar dari sungai, mereka memaksimalkan kecepatan mereka saat mereka berlari menuju para insinyur jiwa seperti harimau yang hiruk-pikuk. Insinyur jiwa akhirnya bereaksi. Sinar cahaya keluar dari alat jiwa mereka. Jika kedua belah pihak dalam formasi, dan jika ada jarak yang cukup di antara mereka, para sandera tidak akan memiliki keuntungan tidak peduli seberapa kuat mereka. Ini karena Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon telah berlatih bersama untuk waktu yang sangat lama. Berbagai alat jiwa dapat bekerja bersama-sama satu sama lain, saling membantu, dan karenanya, mereka akan dapat memproyeksikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang disarankan oleh angka-angka mereka. Namun, 50 insinyur jiwa saat ini dihadapkan dengan skenario yang mustahil. Mereka telah kehilangan pusat komando mereka, dan mereka tidak dapat menempatkan jarak yang cukup antara diri mereka sendiri dan musuh-musuh mereka. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka secara alami tidak dapat melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Penguasa jiwa yang mereka hadapi saat ini adalah yang terbaik dari beberapa sekte dan sekolah paling kuat di dunia. Mereka adalah elit di antara para elit. Selanjutnya, para elit ini memiliki seorang komandan. Deteksi spiritual komandan mereka mencakup seluruh medan perang, dan mampu secara akurat menyampaikan jarak, kecepatan, sudut, kekuatan, dan jenis informasi lainnya pada setiap sinar jiwa dan peluru meriam jiwa kepada mereka. Komandan mereka tidak lain adalah Raja Roh tipe kontrol, Mata Asura, Huo Yuhao. Huo Yuhao bisa mendapatkan rasa hormat dari Akademi nomor 1 di dunia, Akademi Shrek, memasuki Paviliun Dewa Laut sebelum usia 20, dan menjadi salah satu anggotanya. Ini karena kekuatan dan potensi yang tak terbatas. Dengan setiap pengalaman hidup dan mati, petualangan, dan rintangan, dia mampu tumbuh dengan kecepatan yang bahkan Elder Mu tidak mengantisipasi. Setelah ia memulihkan kemampuannya untuk bergerak lagi dan menyelesaikan latihannya yang tertutup, Huo Yuhao seperti ulat yang akhirnya menjadi kupu-kupu. Dia telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di antara 7 monster Shrek, dia menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan. Kekuatan keseluruhannya melebihi dari sage jiwa. Deteksi spiritual, berbagi spiritual. Di mata para insinyur jiwa dan guru jiwa yang sedang bertarung, ini adalah keterampilan yang saleh. 4 Sol Douluo berdering 8, 12 sage jiwa berantai 7, dan sekitar 20 kaisar jiwa menyerbu sebelum para sandera. Mereka adalah elit dari para elit. Di bawah instruksi deteksi spiritual Huo Yuhao, ditambah dengan semangat juang yang bangkit tanpa henti di hati mereka, bagaimana mereka bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka. Ketika Komandan Legiun Insinyur Jiwa kelas 8, akhirnya tersentak dari kebingungan yang diinduksi Huo Yuhao dalam dirinya dengan kebingungan spiritualnya, ia melihat lusinan penguasa jiwa yang geram yang hanya berjarak 1 rambut jauhnya. Para master jiwa mampu bergegas ke insinyur jiwa tanpa menimbulkan korban. Orang bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan. Dia terbang di atas kepala insinyur jiwa dan melepaskan interferensi spiritualnya sepenuhnya, menyelimuti medan perang sepenuhnya. Di dekat inti tempat sebagian besar pertempuran terjadi, tidak ada suara selain yang bisa menyebar ke dunia luar. Sejak interferensi spiritual Huo Yuhao mencapai tahap domainnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di area yang sangat luas.
Ketika 50 insinyur jiwa dihancurkan, semua sandera bergegas keluar dari penjara air. Pada saat ini, di langit di atas Sunrise City, orang bisa melihat kembang api berwarna-warni meledak. Ini mungkin sinyal kesusahan yang telah dirilis ketiga bersaudara Zhong. Huo Yuhao bahkan tidak melihatnya. Saat ini, ia berpacu dengan waktu. Ketiga Zhong bersaudara itu tidak menakutkan. Bahkan dua iblis berjudul Douluo tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah jumlah besar pasukan yang bisa datang dari Radiant City. Begitu mereka tiba, mereka akan berada dalam masalah serius. Setelah semua, 5 legiun insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon semua dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka akan dapat mencapai Sunrise City dari Radiant City dengan cepat. Biaya. Tanpa memberi sandera waktu istirahat, Huo Yuhao segera memberi perintah untuk menuntut. Su Sanxi dan yang lainnya masih bertahan, tapi berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka menerobos posisi yang diambil para insinyur jiwa di selatan kota. Rasa kebebasan adalah motivasi besar bagi para sandera ini. Setiap orang dari mereka berada dalam keadaan yang hampir hiruk-pikuk saat mereka menyerbu ke selatan. Pada saat ini, ledakan gemuruh terdengar. Ini membuat Huo Yuhao, yang berada di udara, menoleh. Wajahnya berubah gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu cepat? Dari mana ledakan guntur itu berasal? Itu datang dari tembok utara kota Sunrise City, yang merupakan satu-satunya bagian yang belum terkena. Namun, Huo Yuhao telah menginstruksikan Jing Zian untuk menanam sejumlah besar bom jiwa di sana. Orang yang bisa meledakkan bom-bom ini adalah Hekaitu. Sebelum Hekaitu pergi, dia telah memasang alat pengintai udara di sana untuk memantau situasi. Ini karena setiap prajurit dari kota Radiant yang bergegas untuk membantu rekan senegaranya harus mencapai dinding utara terlebih dahulu. Dengan meletakkan bom, mereka berharap dapat melukai dan membunuh banyak dari mereka sebelum mereka bisa tiba, serta menarik perhatian mereka. Waktu ledakan sepenuhnya dikendalikan oleh Hekaitu. Tapi bom itu meledak begitu cepat. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa para prajurit dari Radiant City sudah ada di sini. Hanya beberapa menit telah berlalu sejak dimulainya misi. Menurut perhitungan Huo Yuhao, para prajurit dari Radiant City, setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk mengorganisir diri, berangkat, dan tiba. Ini akan lebih dari cukup waktu baginya dan para sandera untuk dievakuasi. Namun, kedatangan tentara dari Radiant City jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ini benar-benar membalikkan situasi. Dia dengan cepat memberitahu para sandera untuk menyerang posisi para insinyur jiwa dengan sekuat tenaga. Setelah mereka mengalahkan lawan mereka harus berkumpul kembali dengan mereka berempat, yang kemudian akan memberi mereka instruksi untuk melarikan diri dengan aman. Setelah dia menyampaikan pesan ini, Huo Yuhao berbalik dan terbang kembali ke Sunrise City. Tidak hanya dia harus menjemput Hekaitu, tetapi dia juga harus menemukan Nan Qiuqiu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Nan Suishui segera, itu akan sangat sulit nanti, karena Sunrise City akan berubah menjadi sarang harimau. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, Sunrise City telah berubah menjadi sarang harimau. Huo Yuhao tidak lagi bisa mengendalikan apakah para sandera bisa melarikan diri. Namun, menurut perhitungannya, serangkaian ledakan di tembok kota utara akan menciptakan masalah besar bagi tentara yang bergegas untuk memberikan bantuan. Bahkan jika mereka terbang, mereka pasti akan turun untuk memastikan situasi setelah melihat ledakan. Lagi pula, mereka tidak mungkin tahu apa yang terjadi di Sunrise City. Pasukan insinyur jiwa yang ditempatkan di sebelah selatan Sunrise City hanya memiliki 250 orang setelah 50 dari mereka meninggalkan kelompok utama. Setelah dilecehkan oleh Su Sanxi dan yang lainnya, mereka tidak dapat menahan diri dalam menghadapi serangan oleh penguasa jiwa yang kuat. Oleh karena itu,
para sandera masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Tugas penting Huo Yuhao sekarang adalah untuk mengeluarkan semua orang dari Sekte Tang dan menyelamatkan Nan Suishui. Meskipun telah dilatih di bawah rencana tentara tertinggi, Huo Yuhao tahu bahwa emosi memainkan peran besar dalam pengambilan keputusannya. Rencana ideal sekarang adalah meninggalkan Hekaitu dan Nan Qiuqiu dan membantu para sandera melarikan diri. Dia seharusnya tidak berbalik, namun, bisakah dia benar-benar melakukannya? Tentu saja tidak. Dia bukan mesin yang tujuannya hanya menyelesaikan misi atau membunuh orang, tetapi manusia dengan darah dan daging. Bagaimana dia bisa meninggalkan Hekaitu dan melarikan diri sendirian? Adapun Nan Qiuqiu, sementara hubungannya dengan dia tidak sedalam dengan Hekaitu, dia masih keluar untuk menyelamatkan ibunya. Bagi Huo Yuhao, tidak ada yang lebih menyentuhnya daripada cinta keibuan. Ini sebabnya dia memberitahu Nan Qiuqiu bahwa jika Nan Suishui tidak ada di penjara air, dia akan tinggal di belakang untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Dia tahu rasa sakit kehilangan ibu seseorang dengan sangat jelas. Kali ini, Huo Yuhao tidak terbang kembali ke Sunrise City melalui tembok kota. Sebagai gantinya, dia melepaskan butterfly wings-nya dan naik secara vertikal. Ditutupi oleh tiruannya, dia terbang langsung ke langit. Keuntungan melakukan ini adalah agar dia dapat mengamati para prajurit yang datang untuk membantu mereka yang berada di Sunrise City. Pada saat yang sama, dia bisa melewati saudara-saudara Zhong. Tanpa ancaman dari alat jiwa udara, Huo Yuhao merasa jauh lebih nyaman dengan alat jiwa tipe terbang dan imitasi. Perasaan ini menyertai pendakiannya 500 meter ke langit, dan kemudian menghilang dengan cepat. Di utara, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada barisan sosok biru gelap yang mendarat di dekat kota. Sosok biru gelap ini hanya berjumlah ratusan, tetapi kekaguman dan tekanan tak berbentuk yang mereka keluarkan hampir mencekiknya. Ketika dia melihat sosok biru gelap ini, wajah Huo Yuhao berubah seketika. Sementara dia belum pernah secara pribadi melihat legiun insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon, dia mampu memastikan tingkat ancaman dengan kesadaran rohaninya. Tekanan yang dia rasakan dari ratusan tokoh itu melampaui apa yang dia rasakan dari legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di luar kota. Tangan melindungi bangsa. Hanya 5 legiun insinyur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Sun Moon yang bisa memberikan tekanan seperti itu. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion ditugaskan untuk melindungi Radiant City. Kecuali jika Kaisar meninggalkan kota, mereka tidak akan meninggalkan ibu kota dengan mudah. Namun, angka-angka ini, masing-masing mengeluarkan cahaya biru gelap, berasal dari salah satu legiun insinyur jiwa Beast Lord peringkat. Tidak peduli yang mana itu, kehadirannya di sini akan menjadi bencana besar. 200-500 orang legiun insinyur jiwa kuat yang ditempatkan di sekitar Sunrise City terdiri dari insinyur jiwa yang memiliki 2 atau 3 cincin. Persyaratan masuk mereka adalah 2 cincin, dan sementara kekuatan keseluruhan mereka tangguh, mereka bergantung terutama pada mengoordinasi penggunaan alat jiwa mereka, berkelahi sebagai kelompok dan menempatkan alat jiwa mereka secara strategis untuk bertarung. Untuk legiun insinyur jiwa peringkat Beast Lord, mereka semua terdiri dari insinyur jiwa yang setara dengan leluhur jiwa. Masing-masing dari mereka bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang, dan bisa menyerang dari darat dan udara. Komandan mereka adalah insinyur jiwa kelas 9. Ke-300 insinyur jiwa dalam pasukan seperti itu sangat luar biasa. Kekuatan ledakan dan kemampuan bertarung dari pasukan insinyur jiwa Beast Lord peringkat lebih besar dari pasukan kavaleri lapis baja lebih dari 10.000 orang. Kemampuan bertarung langsung mereka menakutkan. Ditambah dengan kemampuan terbang mereka, seberapa jauh para sandera bisa lari jika mereka mulai mengejar mereka? Mengapa mereka begitu cepat? Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat saat dia mulai berdamai dengan keterkejutannya, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sinyal dari Hekaitu. Hekaitu tidak lagi memiliki akses ke deteksi spiritualnya,
tetapi dia tetap berhubungan dengannya melalui metode yang digunakan oleh insinyur jiwa. Dengan penghasil frekuensi kekuatan jiwa yang sederhana yang telah dia install sebelumnya, Huo Yuhao dapat menemukannya dengan akurat ketika dia menggunakannya. Dia turun dengan diam-diam, dan bisa menemukan Heikaitu tidak jauh dari gerbang kota. Wajah Heikaitu suram ketika dia berkata, "Yuhao, bagaimana? Apakah kita berhasil mengeluarkannya?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Mereka semua bergegas sesuai dengan rencana awal kami. Namun, mereka masih membutuhkan waktu." Heikaitu berkata dengan sungguh-sungguh, "Radiant City telah mengirim cadangan. Alat jiwa pengintai udara saya langsung hancur." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya melihat itu. Saya ingin tahu berapa lama ledakan di tembok kota utara bisa menahannya." Kakak senior kedua, pergi. Bertemu dengan orang lain. Saya pergi mencari Qiu. Anda harus melarikan diri secepat mungkin. Jangan khawatirkan kita. Heikaitu tertegun sejenak saat dia berkata, "Yuhao." Huo Yuhao mengangkat tangannya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Kakak senior kedua, percayalah padaku." Heikaitu menarik napas. Dia tahu bahwa pada saat ini, waktu adalah yang paling penting. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Hati-hati. Jika Anda menghadapi rintangan yang luar biasa, jangan memaksanya. Saya akan bergerak dulu." Dengan itu, cahaya di belakang punggungnya menyala, dan cahaya gelap menyala. Setelah cahaya dari alat jiwa tipe terbang benar-benar terlindungi, dia menembak ke langit dan menghilang. Operasi ini dibangun untuk menghancurkan semua alat jiwa pengawasan udara. Jika tidak, bagaimana mereka bisa terbang begitu lancar di udara? Tidak seperti apa yang dia katakan pada Heikaitu, Huo Yuhao tidak pergi dan menemukan Nan Qiu segera. Di dahinya, mata takdirnya terbuka sekali lagi. Dia melepaskan deteksi spiritualnya ke tingkat maksimum, yang menutupi langit di atas Sunrise City. Niat rohaninya juga meluas secara masif. Saat dia melakukan semua ini, dia mempercepat langkahnya menuju tempat di mana dia mengharapkan Nan Qiu berada. Tak lama, dia berhenti dan melihat ke arah tertentu. Cahaya ungu emas mulai bersinar dari Eye of Destiny-nya. Tidak jauh dari tempat dia berada, gemuruh rendah terdengar di langit. Sosok turun dari langit dengan goyah dan jatuh ke kota. Sebagai komandan yang berkualifikasi, hal pertama yang akan dilakukan setelah tiba di tempat semrawut itu adalah untuk mendapatkan informasi. Meskipun keributan di bagian utara kota lebih besar, tidak mungkin tidak ada yang akan dikerahkan untuk menyelidiki bagian lain kota. Yang harus dilakukan Huo Yuhao sekarang adalah menghentikan orang-orang ini dan membeli waktu untuk rekan-rekannya. Sementara dia jelas bahwa dia tidak bisa menahannya lama, jumlah waktu berapapun cukup baik. "Bajingan, apakah ini caramu menjaga para sandera?" Ma Xiaotao berteriak ketika dia melihat saudara-saudara Zong. Sementara Zong bersaudara lebih tua, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan di depannya. Semua kepala mereka tertunduk, dan lusinan penguasa roh jahat di sekitar mereka sama tenangnya seperti jangkrik. Sesepuh ketiga dan keempat berdiri di belakang Ma Xiaotao. Wajah mereka hijau. Mereka baru saja datang dari bagian utara kota. Ketika mereka ada di sana, mereka tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin ketika mereka melihat ledakan besar. Penatua ketiga secara akurat menyimpulkan bahwa hanya cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 yang bisa sebesar ini. Semua posisi untuk alat jiwa insinyur jiwa dilenyapkan, dan setidaknya 200 insinyur jiwa mati atau terluka. Hanya beberapa yang lebih kuat yang bisa melarikan diri setelah mendeteksi serangan yang masuk. Tembok kota timur dan tembok kota barat juga telah hancur. Pada saat ini, Ma Xiaotao memerintahkan semua orang untuk menyelidiki secara mendalam. Mereka harus menemukan musuh, tetapi penatua ketiga dan penatua keempat sama-sama sangat berpengalaman berkat usia mereka. Mereka segera menyimpulkan bahwa seseorang sedang mencoba untuk membuat pengalihan.
Target mereka adalah Sandera. Dibujuk oleh mereka, Ma Xiaotao harus kembali bersama mereka. Namun, pada saat ini, ledakan lain mengguncang tembok kota utara. Kali ini, Ma Xiaotao membawa kedua tetua jalan memutar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sosok biru gelap muncul, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa mereka dalam kesulitan. Memang, ketika Penatua ketiga dan Penatua keempat melihat pasukan insinyur jiwa, mereka langsung meminta untuk kembali ke bagian selatan kota untuk menjaga para sandera. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba. Tembok kota selatan hancur berkeping-keping oleh Huo Yuhao, yang telah menggunakan ledakan esnya di parit. Semua sandera bergegas keluar dari kota, tetapi saudara-saudara Zong tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Ma Xiaotao tidak mengambil kesempatan ini untuk meledak dalam kemarahan? Zong Tian terkekeh pahit dan berkata, "Nyonya, bukan karena kita tidak ingin mengejar. Anda tahu bahwa ada lebih dari 500 sandera. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, dan ada sejumlah besar Sol Douluo, Sage jiwa, dan Kaisar jiwa. Jika kita mengejar, kita akan mati." Ma Xiaotao berkata dengan marah, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa ada cukup bubuk penghilang jiwa? Bagaimana mereka menemukan penawarnya? Hanya pemimpin yang memiliki penangkal bubuk pemberantasan jiwa. Jika Anda tidak cukup menggunakannya, itu akan kehilangan efeknya. Bagaimana Anda menjaga para sandera itu?" Zong Tian berkata seolah-olah dia telah dianiaya, "Nyonya Suci, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka di bawah saya? Kami pastinya menggunakan cukup Soul Era di chatting powder." Sebelumnya, kaki para sandera lembut seperti jeli. Ma Xiaotao berkata dengan dingin, "Pergi ambil air dari penjara air dan nilai jumlah bubuk pemberantasan jiwa di dalamnya. Apakah Anda berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan terhadap Anda?" "Tunggu sebentar, Nyonya Suci," kata Penatua ketiga dengan sungguh-sungguh. "Sekarang bukan waktunya untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang paling penting saat ini adalah menangkap kembali semua sandera. Kita harus segera bergerak. Meskipun ada banyak orang kuat di antara para sandera, tubuh mereka seharusnya memburuk dari tinggal di penjara air. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar mereka. Selama kita bisa menunda mereka, mereka semua akan ditangkap ketika pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon mengejar ketinggalan." Mata Ma Xiaotao berkilau saat dia berkata, "Baiklah. Semuanya, kejar mereka denganku." Dia tidak punya cara untuk menunda mereka lagi. Jika tidak, mereka akan merasakan ada sesuatu yang salah. Niat membunuh di hatinya telah dipicu. Dia sudah siap. Ketika mereka menyusul sandera nanti, dia akan menyergap para tetua. Selama kedua gelar Douluo ini terluka, para sandera dengan mudah bisa mengalahkan tuan jiwa jahat yang tersisa. Masalah utama sekarang adalah bahwa Legiun Insinyur Jiwa, yang datang dari utara, akan segera mencapai mereka. "Ayo pergi." Ma Xiaotao, bersama dengan Penatua ketiga dan Penatua keempat, serta saudara-saudara Zong, naik ke udara ketika mereka mulai mengejar mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, kedua penatua dan saudara-saudara Zong semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ini karena itu benar-benar sunyi dan damai di luar kota. Ratusan sandera tampaknya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah posisi hancur yang sebelumnya dijaga oleh para insinyur jiwa. Ini tidak mungkin. Mereka bergegas keluar hanya 15 menit yang lalu. Bagaimana mereka mengambil waktu begitu sedikit? Ketiga saudara Zong tertegun. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dulu ada 300 insinyur jiwa, 1 legiun insinyur jiwa keseluruhan, di luar kota. Di antara mereka adalah insinyur jiwa kelas 6 dan 7. Bahkan jika mereka tidak bisa menahan banyak tuan jiwa, mereka seharusnya bisa menunda mereka.
Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Susan Shi dan yang lainnya pergi berteleportasi dari jauh dan turun ke pasukan insinyur jiwa, menyerang mereka dari dalam. Legiun insinyur jiwa itu berpisah. Insinyur jiwa yang paling kuat secara instan dihilangkan oleh kelompok master jiwa yang dipimpin oleh Huo Yuhao. Insinyur jiwa lainnya, yang memiliki 2 hingga 3 cincin, bagaimana mereka bisa menahan begitu banyak sandera, yang semuanya biadab dengan kebencian. Hilangnya sandera adalah trik lain yang dimainkan Huo Yuhao pada mereka.